Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaika ya Rasulullah salla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'a alika al-athhar ma'dini sirrika al-asma fahum sufunun najati himana wa ala sahabatikal kiram humati dinika asbahu liwalaihi unwana wattabi'ina lahum bisidqin ma hada hadil mawaddati hayyajal ashjana amma ba'du faya ma'asyiral muslimin usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Al-mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita harapkan barakah doa dan ilmunya para alim ulama, para habaib, para masyayikh, para a'immah, para asatidzah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan pada umur dan badannya, memudahkan segala urusannya, agar beliau tetap senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati, dan kita harapkan barakah serta doanya keluarga besar al-maghfur wal marhum lah Sayyidina al-Imam Hadratus Syekh Muhammad Uthman al-Ishaqi matta'anallahu bituli bibarakatihi wa asrarih, yang sama-sama kita cintai dan kita hormati serta kita harapkan barakah doa dan ilmunya keluarga besar Sayyid Hadratus Syekh Kiai Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Mudah-mudahan keluarga besar yang mulia dan penuh dengan barakah ini akan disambungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan keberkahan dan kemuliaan yang dimiliki oleh leluhurnya, seiring doa yang diucapkan Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kepada seluruh hadirin kaum muslimin dan muslimat, para santri pesantren Al-Fitrah yang barakah, dan seluruh yang hadir pada acara yang sangat mulia ini, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana telah dengan takdir dan hikmahnya mengumpulkan kita di tempat yang penuh dengan barakah ini, Allah tidak memulangkan kita ke rumah masing-masing terkecuali dengan dosa yang diampuni oleh Allah, dengan hajat yang dikabulkan oleh Allah, dengan penyakit yang disembuhkan oleh Allah, dengan kesedihan yang akan diganti dengan kegembiraan dan kebahagiaan dari Allah, dengan hutang-hutang yang insyaallah akan tertutupi dan terlunasi karena barakah daripada majlis yang kita hadiri pada siang hari ini. Inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Pada saat orang-orang soleh disebut namanya, maka akan diturunkan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang menyebutnya, kepada mereka yang mendengarkannya, kepada mereka yang berharap barakah kepada Allah darinya, karena mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah akan cinta jika ada sekelompok manusia berkumpul dari hambanya menyebut nama orang-orang yang dicintai olehnya dengan harapan keberkahan, maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala atas nama cintanya kepada hamba tersebut, atas nama kecintaan hamba tersebut kepada Allah, apa yang diinginkan oleh para yang hadir akan dipenuhi dan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah karena kita telah dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari sekian banyak jumlah manusia sebagai orang yang muslim. Dari sekian banyak orang yang muslim dijadikan orang yang mukmin. Dari sekian banyak orang yang mukmin diberi petunjuk kita oleh Allah untuk lebih memperjelas keimanan kita lewat cara-cara yang diadakan oleh para sahabat-sahabat Nabi, upaya-upaya yang dilakukan oleh para tabi'in dan al-aimmatil muhtadin, yaitu dengan mencari cara bagaimana ma'rifah hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu lazimnya disebut pada saat kita sekarang ini dengan istilah thariqah. Tidak ada orang yang diberi petunjuk oleh Allah untuk hadir, untuk mengikuti, untuk menginginkan dan berbaiat kepada seorang guru di dalam thariqah, terkecuali orang ini telah dikehendaki kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sunnahnya Allah subhanahu wa ta'ala, ketentuan dan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, idza arada amran hayya'al asbab. Jika Allah menghendaki orang ini menjadi baik, bukan kemudian begitu saja menjadi baik. Jika dikehendaki orang ini menjadi kenal batinnya kepada Allah, bukan begitu saja dia menjadi kenal kepada Allah, tetapi tiadalah Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan hambanya di satu tempat, mengenalkan hambanya dengan seseorang, terkecuali Allah memiliki hikmah dan keinginan di dalamnya, termasuk bahwa sambungnya kita seluruh yang hadir ini dengan pesantren Al-Fitrah, dengan sosok Hadratus Syekh Almarhum Kiai Ahmad Asrari, dengan tariqah Al-Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Ini adalah merupakan keinginan besar yang dipastikan adalah keinginan baik dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan alhamdulillah atas nikmat dan anugerah yang sangat besar itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sehingga sebelum segala sesuatunya disampaikan lebih lanjut, maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala wajib untuk bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur atas nikmat yang luar biasa yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jika bukan karena nikmat-nikmat seperti ini, mungkin sebagian dari kita akan berada di tengah pasar, akan berada di jalan-jalan, akan berada di tempat maksiat, atau bahkan mungkin sedang melakukan maksiat kepada Allah dan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi berkah nikmat ini, berkah wasilah kebaikan ini, bagaimana kita semua pada siang pagi hari ini telah dipilih oleh Allah untuk menjadi manusia yang mulia, dan bukan hanya mulia tetapi dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemuliaannya itu tidak terbatas kepada manusia, tetapi Allah justru pada pagi hari ini sedang memuliakan kita di dalam zatnya, sedang memuliakan kita di hadapan para malaikatnya, sedang memuliakan kita di hadapan para anbiya dan rusulnya, sedang memuliakan kita di hadapan para aulia dan para kekasih-kekasihnya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala, saya yakin pada pagi hari ini sedang memperlihatkan kita semua kehadirat Hadratus Syekh Almarhum Kiai Ahmad Asrari. Inilah orang-orang yang kamu kenal, mereka sekarang berada di dalam kelompok yang aku banggakan dengan nassul hadis bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berkata,
Ana jalisu man dzakarani. Kita sekarang ini sedang menjadi teman duduknya Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ini sedang berada dalam kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memastikan man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Orang yang menyebut aku dalam batinnya, di dalam hatinya, maka aku akan menyebut orang tersebut di dalam zatku. Dan ketika orang itu menyebut namaku bersama-sama di hadapan khalayak yang ramai, maka aku akan menyebut namanya orang itu di hadapan khalayak ramai yang lebih mulia dari khalayak di mana dia menyebut aku. Siapakah hadirin yang dirahmati oleh Allah pada pagi hari ini? Orang yang lebih mulia dari seorang yang sedang bersama dengan Allah, dan tidak hanya bersama dengan Allah, lebih daripada itu bahwa orang tersebut sedang disebut namanya oleh Allah Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh, sedang menyebut nama kita satu persatu. Yang namanya Ahmad akan disebut oleh Allah dengan nama Ahmad, yang namanya Umar akan disebut oleh Allah dengan sebutan Umar, yang namanya Fatimah, yang namanya Siti Mardiyah, yang namanya siapapun akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala namanya, bahkan dengan nama orang tuanya di sebagian keterangan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut nama seseorang, lalu Allah menyebut dengan kecintaannya, Allah menyebut dengan keridhaannya, dan disaksikan oleh seluruh penghuni langit yang tidak terbilang jumlahnya. Satu kali kita menyebut nama Allah, maka satu kali Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama kita. Berapa kali pada pagi hari ini kita telah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala? Berpuluh-puluh kali, bahkan mungkin lebih dari 100 kali, bahkan mungkin lebih dari 1000 kali. Hanya di pagi ini saja, saudara yang dirahmati oleh Allah, saudara yang diuntungkan oleh Allah, bahwa di pagi hari ini saja Allah Subhanahu wa taala telah menyebut nama kita 100 atau 1000 kali. Adakah nikmat yang lebih besar daripada ini? Jika ada orang yang mengatakan ada nikmat yang lebih besar daripada ini, saya tidak tahu apakah betul ada iman di dalam hatinya atau tidak. Tetapi tidaklah seorang yang di dalam hatinya ada iman kepada Allah, mengagungkan Allah, mentahqiq daripada Allahu Akbar yang diucapkannya, maka dia akan betul-betul bersyukur kepada Allah karena pada pagi hari ini dia telah dimuliakan oleh Allah dan dijadikan orang-orang yang mulia. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Tidak hanya sampai di situ majlis di pagi hari ini, saudara. Majlis di pagi hari ini, kemuliaannya yang kedua adalah bahwa kita disebut namanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi Anda semuanya namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Tidak cukup Allah yang menyebut nama kita pada hari ini, pada pagi hari ini. Ditambah lagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Anda tadi mengatakan, ya Nabi salam alaika, ya Nabi salam alaika? Berapa kali Anda mengatakan ini? Dan ketahuilah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta rudda alaihi salam. Tidak seorang pun, kata Nabi Muhammad, dengarkan saudara-saudara sekalian, dengarkan ibu-ibu yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ini demi Allah bisyarah yang sangat besar sekali. Ini adalah kabar gembira yang luar biasa besarnya bagi mereka yang mencintai Rasulullah, bagi mereka yang sering bersolawat kepada Rasulullah, bagi mereka yang sering kirim Fatihah kepada Rasulullah, bagi mereka yang sering bertawassul kepada Rasulullah, bagi mereka yang ingin mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Dengarkan berita baik ini, bahwa Anda semuanya, jika Anda tadi menyebut salam kepada Nabi Muhammad SAW, ketahuilah bahwa Anda keseluruhannya namanya telah disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Rasul dalam hadisnya berkata, tidak ada seorang pun dari kalian
yusallimu alayya, membacakan salam kepadaku. Apakah itu berbentuk ya Nabi salam alaika, ataukah berbentuk redaksi assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, ataukah berbentuk redaksi assalatu wassalamu alayka ya sayyidi Rasulullah, atau berbentuk redaksi bahkan Allahumma salli wa sallim. Tidak ada yang membaca ini terkecuali Allah akan mengembalikan rohnya Nabi Muhammad ke dalam jasadnya. Untuk apa ya Rabbi kau kembalikan roh Nabi ke dalam jasadnya? Kata Nabi Muhammad, hatta arudda alaihi salam. Aku ingin untuk menjawab dengan lisan dohirnya Nabi Muhammad terhadap setiap salam yang diucapkan oleh umatnya kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka pertanyaan yang kedua, saudara, siapa yang lebih mulia dari umat Nabi Muhammad yang pada pagi hari ini namanya lebih 10 atau 100 kali disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rabbul Alamin, Allahu Jalla Jalaluhu menyebut nama kita. Habibu Rabbil Alamin sallallahu alaihi wasallam menyebut nama kita. Bagaimana kemudian rahmat tidak akan diturunkan kepada kita? Bagaimana kita tidak akan mendapatkan apa yang dikatakan oleh Allah terhadap malaikatnya ketika ditanya dari mana kalian, dan Allah Maha tahu, malaikat menjawab, kami berkeliling di bumi mendapatkan sekelompok dari hambamu ya Rabbi sedang berzikir, sedang membicarakan masalah ilmu, sedang dijelaskan tentang agama. Lalu kemudian apa kata Allah terhadap malaikat untuk mereka termasuk kita insyaallah di dalamnya? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ishhadu ya malaikati, saksikan wahai malaikat-malaikatku, kalian kelompok sayyarin yang telah memberikan laporan kepadaku tentang orang-orang yang beriman itu, yang berkumpul itu, yang berzikir itu, yang membacakan agama-agama untuk dijelaskan itu. Ishhadu, saksikan, anni qad ghafartu lahum, bahwa aku telah ampuni semua dosanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Aku telah ampuni semua dosanya. Jadi bapak, ibu, tua, muda, alim, bodoh, besar, kecil, insya Allah pada pagi hari ini dosanya telah diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada lagi hijab antara kita dengan Allah yang membuat kita tertutup dengan Allah. Batin kita tertutup dari Allah, basirah kita tertutup untuk menyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dosa-dosa yang kita perbuat. Andai dari kita kemudian menyadari dirinya, lalu berazam dengan segala kekuatannya mengatakan pulang dari majlis Al-Fitrah di pesantren Al-Khidmah, di pesantren Al-Fitrah, saya tidak akan lagi melakukan dosa. Saya akan menjaga mata saya akan menjaga mulut saya akan menjaga telinga saya akan menjaga handphone saya akan menjaga hak saya dan hak-hak yang ada pada saya. Maka demi Allah, tidak lebih dari 40 hari terkecuali akan bersambung basirah kita, akan menjadi bersih roh kita, dan akan menjadi segala yang gaib dan tidak terlihat oleh kita, syahadah di depan mata kita, akan jelas di depan mata kita, akan tidak ada lagi hijab antara kita dengan Nabi Muhammad, tidak akan lagi ada hijab antara kita dengan Hadratus Syekh Kiai Ahmad Asrari. Kapan beliau akan ketemu dengan kita, kita akan menemuinya, dan kapan kita ingin bertemu dengan beliau, kita akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hijabnya sudah tidak ada. Ini adalah kesempatan saudara yang dirahmati Allah, ketika kita menghadiri majlis-majlis mulia dengan acara yang mulia di tempat yang mulia, maka kita sebetulnya sudah akan dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang mulia. Tetapi kita sendiri yang menarik diri dari pintu, kita sendiri yang menganggukkan ajakan syaitan, kita sendiri yang kemudian lari daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika itu yang terjadi, fala yalumanna illa nafsah, jangan menyalahkan siapa-siapa, apalagi sampai menyalahkan tarikatnya, menyalahkan zikirnya, menyalahkan gurunya. Fala yalumanna illa nafsah. Jika terjadi sesuatu yang tidak baik kepada kita, sementara kita telah menjadi seorang murid dari guru mursyid, sementara kita sudah menjadi santri dari pesantren yang mulia, sementara kita sudah menjadi jamaah dari satu tarekat tertentu, tetapi kemudian kita tidak mendapatkan apa yang didapati dan dijanjikan, maka kesalahannya bukan ada pada mereka atau pada ajarannya,
tetapi kesalahannya ada pada kita. Di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengatakan afala ta'gilun, afala tatafakkarun, afala tubsirun, ya ulil albab, ya ulil absar. Ini yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk merenung, tafakkur. Jangan kesalahan yang sekarang, yang tahun lalu dilakukan sampai detik ini masih dilakukan juga. Males yang tahun lalu, 2 tahun lalu kita miliki, sampai detik ini kita tetap pertahankan. Maksiat yang kita kerjakan dari 2-3 tahun yang lalu sampai detik ini tetap kita istiqomahkan. Dari mana akan menyambung seperti ini? Dari mana orang yang seperti ini rohnya akan menjadi bersih sehingga kemudian terbuka segala hijab? Dari mana orang yang seperti ini akan kekal rahmat yang diturunkan dan sakinah dari Allah? Kalau seandainya wadahnya kotor, para hadirin, air ini menjadi bening, bukan karena semata-mata airnya, tetapi karena air yang bening ini dituang di tempat yang bening. Tetapi jika seandainya air sebening apapun dituang di tempat kotor, bekas gelas yang ada kopi belum dicuci, atau bekas gelas yang pernah diisi lumpur lalu mengering, maka air sebening apapun ketika dituang dengan kebeningannya, dia akan tersisa kotor di gelas yang kotor. Yang salah bukan airnya, yang salah bukan yang menuang, tetapi yang salah pemilik hati yang tidak menginginkan untuk membersihkan hatinya, sehingga yang bersih menjadi kotor, yang bening menjadi keruh. Dan demikianlah kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan berkah haulnya, perempuan yang sangat mulia, perempuan yang paling mulia, perempuan yang paling dicintai oleh Nabi, perempuan yang menjadi penolong Nabi pada saat tidak ada orang yang menolongnya, perempuan yang darinya keluar putra-putri Nabi, sehingga kemudian keluarlah kebaikan-kebaikan dan menyebar di muka bumi ini, termasuk di Indonesia ratusan juta masuk Islam karena berkah perempuan yang sedang kita hauli pada siang hari ini, yaitu ummana wa sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha wa ardaha wa anna biha. Maka kita berharap kepada Allah berkahnya beliau, ya Rabb, jangan pulangkan kami dari majlis ini, jangan keluarkan kami dari masjid ini, terkecuali mereka yang memiliki hubungan dengan masyayikh tariqah betul-betul dibuka oleh Allah hijabnya antara murid dengan gurunya. Mereka yang memiliki amalan-amalan zikir, betul-betul zikirnya dirasakan oleh hatinya. Mereka yang memiliki orang tua, betul-betul diberi oleh Allah hak untuk menjadi birrul walidain. Mereka yang menjadi orang-orang yang soleh beribadah, diberi keikhlasan oleh Allah untuk supaya mereka melakukan ibadahnya dengan baik. Karena jika tidak semua itu terjadi kepada kita dengan berkah orang soleh, maka Rasulullah pun pernah menangis ketika membaca hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yaumaidin khasyiah amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Anda tahu apa artinya amilatun nasibah? Zikir beribu kali, solat berjuta kali, puasa bertahun-tahun, tetapi ketika kembali kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak menulisnya sebagai amal saleh. Ini yang dinamakan dengan amilatun nasibah. Jangankan Anda, saudara, yang lebih pantas untuk menangis, serta kita secara keseluruhan. Pada saat Nabi dituruni ayat ini, Nabi Muhammad menangis. Sahabat Umar, seorang yang kuat, seorang yang kokoh, laki-laki sejati dan perkasa, pada saat mendengar ayat ini terseduh-seduh, menangis seperti perempuan atau seperti anak kecil, saking takutnya kepada Allah. Apa yang dikerjakannya akan menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka majlis-majlis seperti ini adalah majlis, kenapa Allah langsung mengampuni, kenapa Allah membanggakan? Karena harapan Allah Subhanahu wa taala tidak keluar kita dari majlis ini terkecuali dengan kondisi zahir dan batin yang berubah. Bukan keluar dari majlis ini sama kondisinya seperti kita masuk. Bukan masuk kotor keluar tetap menjadi kotor, tidak. Tetapi harapan daripada majlis ini, harapan daripada maqam yang ada di belakang kita ini, harapan dari kita semua yang menginginkan mendapat keberkahan darinya ini, yaitu almarhum Kiai Rama Kiai Ahmad Asraril Ishaqi, adalah kalian memperhatikan kita betul-betul serius, betul-betul memperhatikan apa yang dikatakan kepadanya,
dan apa yang dikatakan olehnya dan kemudian dilaksanakan oleh kita. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Allah mengatakan kalau mau mengambil sesuatu dan bermanfaat maka peganglah dengan teguh. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sebagaimana kamu menggigit jempolmu dengan gerahammu. Jangan lepaskan apa yang menjadi pesannya. Jangan tinggalkan apa yang menjadi wasiatnya walaupun kamu harus berhadapan dengan apa. Dan ini adalah bukti bahwa kita adalah murid. Kita adalah murid dari seorang syekh yang akan bermanfaat madad dari syekhnya, dan akan diangkat kita dari dari derajat seorang murid menjadi derajat yang lebih tinggi. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mensyukuri hal ini adalah merupakan suatu hal yang sangat penting. Sebagaimana syukur itu sendiri adalah merupakan satu masalah yang harus menjadi pijakan bagi setiap orang yang beriman. Kadang-kadang orang mengatakan bahwa syukur itu tidak penting. Salah. Kenapa saya katakan salah? Karena Rasul Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika mengatakan tentang masalah syukur, Allah memulai dengan ayat wa ta'adzana. Apa artinya wa ta'adzana? Pada saat Tuhanmu mengumumkan, dan kita sebagai manusia faham jika itu namanya pengumuman adalah suatu hal yang penting. Tidak mungkin pengurus pesantren, pimpinan pesantren hanya karena ingin mandi dia tulis pengumuman saya mau mandi. Tidak mungkin seorang kepala daerah hanya karena ingin makan dia harus umumkan ke daerahnya bahwa dia ingin makan. Jika seandainya ada seorang tokoh mengumumkan sesuatu, bahwa pasti isi pengumumannya adalah penting. Dan pada terkait dengan syukur ini, yang mengumumkan kepada kita bukan tokoh, bukan presiden, bukan guru, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Saat Tuhanmu mengumumkan kepada kalian, barang siapa yang bersyukur maka dia akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang kufur maka ketahuilah bahwa azabnya Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang kita mengatakan bahwa kita ini sudah syukur Habib tiap hari. Buktinya kita habis salat subhanallah alhamdulillah 33, zuhur alhamdulillah 33, asar alhamdulillah 33, maghrib isya alhamdulillah 33, 100 sekian bilang alhamdulillah. Apakah itu tidak bersyukur ya Habib? Sehingga nikmat kita tidak ditambah dan penderitaan kita tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu bukan syukur? Syukur, tetapi bukan bersyukur, tapi membaca syukur. Sebab sekarang ini harus diperjelas, karena memang zamannya sudah zaman yang tidak jelas, orangnya tidak jelas, bahkan kadang ulama pun sekarang tidak jelas. Kalau dulu orang memberikan titel Kiai Haji itu zaman Bahasim Asy'ari, zaman Kiai Khalil Bangkalan, itu tidak diberi titel Kiai Haji terkecuali guru besarnya mulai membahasakan kepada murid-muridnya bahwa dia adalah kiai. Sebelum itu dimandat maka tidak berani dia dipanggil Kiai Haji. Tetapi sekarang kadang-kadang yang titel-titel kebesaran itu yang memberinya adalah media massa, yang memberinya adalah televisi, yang memberinya adalah koran, yang memberinya adalah pejabat. Sementara ini adalah titel kehormatan ilmu yang harus diuji amanahnya baru kemudian diberikan. Kalau dulu saudara yang dirahmati oleh Allah, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad juga di dalam kitabnya mengatakan bahwa kedudukan atau laqab dari keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu harus disesuaikan dengan kondisinya. Jika dia adalah orang yang biasa, tidak menuntut ilmu, dia berdagang tetapi soleh, maka dia menyandang predikat sayyid. Tetapi kalau sayyid ini kemudian dia menjadi seorang ulama dan memiliki murid yang banyak, dan kemudian mulai mengajak murid-muridnya untuk naik hatinya kepada Allah, maka dia bergelar Habib. Baru boleh dari sayyid bergelar Habib ini
kalau seandainya dia memiliki ilmu yang luas dan kemudian dia mengajarkannya kepada orang, lalu menjadi satu contoh suri tauladan dan mulai mengajak murid-muridnya, mengajak hati murid-muridnya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari titel Habib ini kemudian akan naik kepada Syekh. Kapan seorang Habib titelnya akan naik kepada Syekh? Jika seandainya Habib ini sudah menjadi seorang tokoh dalam ma'rifah billah dan memiliki murid-muridnya semuanya arifin billah, maka dia akan dipanggil Syekh. Lalu seandainya dia menjadi rujukan dari para ahlul ma'rifah billah, maka dia akan naik menjadi imam. Dan ketika dia sudah melampaui tingkatan imam ini, maka dia akan memiliki julukan al-ustadz, sebagaimana yang disandang oleh Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, datuk daripada Alawiyin yang ada di Indonesia, ketika beliau mengatakan ana fil awliya ka Muhammad fil anbiya, saya dalam kewalian seperti Nabi Muhammad dalam kenabian. Maka kemudian beliau dimandat dengan panggilan al-ustadzul a'zam Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Kejelasan-kejelasan seperti ini akan juga menunjukkan kejelasan apa yang dibawa dari syariat, apa yang dibawa dari ta'rifatil haqiqah, sehingga dari guru yang jelas maka akan keluar ilmu yang jelas dan akan menjadi murid yang jelas. Makanya para alim ulama kita kemudian berusaha untuk menjelaskan apa-apa yang dibutuhkan. Salah satu misalnya seperti asyukur, bahwa syukur ini merupakan sesuatu yang sering didengar oleh kita, sering diaku oleh kita, tetapi kenapa nikmatnya tidak bertambah? Kenapa sudah melakukan salat 1 tahun tetapi tidak pernah sampai kepada ladzatus shalah, rasanya salat? Sudah melakukan zikir 5 tahun tetapi tidak pernah pada saat dia berzikir wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kenapa yang berzikir itu tidak hobi baca Quran? Kenapa yang berzikir itu tidak kemudian bertawakal kepada Allah? Ini ada kesalahan di dalam menyikapi syukurnya mendapatkan nikmat zikir dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu mata rantai daripada banyak tariqah, termasuk tariqah Al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, yaitu Sayyidina Al-Imam Maulana Al-Arif Billah Al-Imam Abi Yazid Al-Bustami. Beliau adalah salah seorang yang tidak lagi diragukan di dalam tasawuf dan tariqah bagaimana ilmunya dan ma'rifahnya. Beliau ini pernah mengajarkan kepada kita untuk bersyukur kepada Allah dan memahami cara bersyukur yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga yang lewat nasihat-nasihatnya mengajarkan kepada kita, di antaranya mengatakan, wahai kaum muslimin, wahai hambanya Allah, jangan kamu hanya mengaku dirimu sebagai hambanya Allah, tetapi pada hakikatnya kamu adalah hambanya setan. Kamu adalah hambanya hawa nafsu. Sementara kalau kamu dipanggil dengan hei hamba setan, hei hamba budak hawa nafsu, kamu marah. Padahal kamu hakikatnya bukan hambanya Allah, tetapi hambanya setan dan hawa nafsu. Buktinya apa kata beliau? Buktinya jika seandainya Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesuatu, memerintahkan sesuatu, kamu lebih nyaman dan lebih senang dengan perintah yang selain itu, yang itu lebih disenangi oleh syaitan. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyatakan standar keimanan, Allah berfirman, maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu fi amrihim. Tidak pantas, kurang ngajar, galil adab bagi mereka orang yang mengaku mukmin atau mukminah, jika Allah punya satu pilihan, Rasul punya satu pilihan, lalu dia memiliki alternatif dari pilihan yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini dikatakan oleh beliau juga sebagai barometer iman. Ayo, kalau mau tahu imannya seperti apa, kalau mau tahu hatinya seperti apa, tanyakan kepada kita, lebih senang mengikuti perintah Allah atau perintah yang enggak jelas dari hawa nafsu atau syaitan? Lebih nyaman dengan perintah Allah atau perintah setan atau hawa nafsu yang tidak jelas? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mendidik murid-muridnya sehingga jangankan seperti Sayyidatuna Khadijatul Kubra atau Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dikatakan di dalam manaqib tadi, 3 orang pertama yang menghadapkan hati dan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kepada orang-orang yang sekaliber beliau, ada orang-orang yang sering tidak dianggap, tetapi mereka adalah murid-murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hanya seorang petani. Saudara yang dirahmati oleh Allah, pada saat itu murid-murid Nabi Muhammad SAW sedang menyangkul di sawah, karena murid Nabi SAW hampir sama dengan kita. Ada yang santri khusus belajar agama, ada yang pedagang, dagang di pasar, ada yang petani kerja di sawah, ada yang tukang panggul dan sebagainya. Murid-murid Nabi Muhammad sama dengan kita. Zaman Nabi Muhammad adalah miniatur daripada zaman kita, tetapi yang tidak sama adalah mereka adalah orang-orang yang mendahulukan Allah Subhanahu wa taala dan pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sedang mencangkul di sawah, tiba-tiba terdengar Bilal memanggil dengan panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Orang yang sedang mencangkul dari sahabat Nabi ini, cangkulnya ada di atas. Begitu mendengar suara Bilal, dia coba pastikan kepada sahabatnya yang lain. Dia bilang, suara Bilal bukan itu. Oh iya, itu suara Bilal memanggil kita untuk salat. Anda tahu bagaimana iman yang ada di hatinya petani ini? Begitu cangkulnya ada di atas, mendengar Allah memanggilnya, lalu tiba-tiba cangkulnya dilemparkan ke belakang, saudara. Kenapa dilemparkan ke belakang? Apa istimewanya dilemparkan ke belakang dan daripada dilemparkan ke depan? Di sini letak keimanan dan nilai daripada keimanannya. Dia berkata, kalau saya lemparkan ke belakang, berarti cangkul itu tidak akan pas pada posisi yang bermanfaat untuk tanah. Tapi kalau saya lemparkan ke depan, maka cangkul itu akan mencangkul tanah. Walaupun tujuannya hanya untuk supaya cangkul itu tersimpan dengan baik. Dan ketika mencangkul tanah, sementara Allah sudah memanggil, saya sebagai hambanya Allah tidak ingin melakukan satu pekerjaan untuk diri saya, keluarga saya, ma'isyah saya setelah ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat iman yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang kemudian mengangkat sahabat-sahabat Nabi Muhammad tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan dikatakan wali sebesar apapun, alim seluas apapun, tidak akan pernah mampu untuk melampaui kedudukan paling bodohnya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permasalahannya apa, saudara? Permasalahannya di dalam sini. Yang dikatakan oleh Nabi, at-taqwa bukan saat kamu bicara, at-taqwa bukan saat kamu salat, at-taqwa bukan saat kamu menggelengkan kepala dalam zikir, at-taqwa hahuna. Taqwa itu ada di dalam sini, kata Nabi. Dan ini yang dikerjakan oleh Nabi. Ini yang di-repair oleh Nabi. Ini yang difokuskan selama 10 tahun. Nabi tidak salat 5 waktu, tidak melakukan puasa Ramadan, tidak melakukan zakat haji. Quran belum turun keseluruhannya, hanya di sana sini ayatnya tidak lengkap, suratnya tidak lengkap. Lalu apa yang dikerjakan oleh Nabi selama 10 tahun bersama para sahabatnya? Yang dikerjakan oleh Nabi menempa hati mereka, menanamkan iman dan keyakinan di dalam hati mereka, menanamkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan itulah seperti yang dikerjakan oleh para masyayikhut tariqah. Dia membiarkan kita, tetapi membidik hati kita. Dia tidak peduli dengan jasad kita, tetapi dia sangat peduli dengan hati kita. Karena ketika iman, i'tiqad, mahabbah sudah ada di hatinya orang, lalu kemudian dia diperintah salat, diperintah zakat 2,5%, diperintah Ramadan hanya 30 hari, diperintah haji, sementara iman sudah ada dalam hatinya. Anda bayangkan, saudara yang dirahmati oleh Allah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Talha bin Zubair, bukan 2,5%, dan tidak perlu diminta. Ketika dia melihat kekasihnya, penyebab hidayahnya, membutuhkan dana, membutuhkan keperluan
sejumlah uang. Maka Sayyidina Abu Bakar datang mengatakan, ya Rasulullah, ini buat anda untuk Islam. Dilihat oleh Rasul SAW mengatakan, ya Abu Bakar, apa yang kamu sisakan di rumah? Banyak sekali ini wahai Abu Bakar. Apa yang kamu sisakan di rumah? Imannya yang menjawab, saudara. Mahabbahnya kepada Nabi yang menjawab. Sampai Nabi SAW mengatakan, sungguh Abu Bakar lebih afdol dari kalian semua, bukan karena banyak salat, bukan karena banyak puasa, tetapi karena sesuatu yang ada dalam hatinya. Apa kata hati yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad dan dibanggakan? Kata Nabi SAW, kata Abu Bakar radhiyallahu an, ya Rasulullah, aku tidak tinggalkan buat mereka keluargaku kecuali Allah dan Rasulnya. Ini semuanya saya bawa kepada engkau ya Rasulullah, karena saya melihat, saya tahu engkau butuh. Saya bawa semuanya. Saat engkau bertanya, buat keluargamu apa ya Abu Bakar? Saya pastikan buat keluarga saya lebih banyak daripada ini, lebih mulia dari ini, lebih berharga daripada surat-surat ini. Apa itu wahai Abu Bakar? Allah dan Rasulnya saya sisakan buat keluarga. Karena harta saya akan celaka, uang saya akan membuat saya celaka jika di dalam uang itu tidak ada Allah dan Rasulnya. Saya kehilangan harta tidak masalah, tapi jangan kehilangan Allah dan Rasulnya. Tetapi adalah masalah besar buat saya kalau saya punya harta, punya kedudukan, punya properti, tetapi di dalam semua itu tidak ada Allah dan Rasulnya. Ini yang dididik oleh Nabi SAW, dan ini yang kemudian turun-temurun sampai kepada sahabat, kepada tabi'in, tabi'in, aimmatul muhtadin, sampai kepada masyayikhut tariqah, sampai kepada hadratus syekh Kiai Ahmad Asrari Al-Ishaqi, mengajarkan seperti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menempa hati para sahabatnya. Gunanya apa? Supaya tidak menjadi munafik, supaya tidak menjadi amilatun nasibah, supaya tidak menjadi orang yang Allah katakan ketika dia minta puasanya, idhabu ila man turauna bihi. Dia minta jihadnya, idhabu ila man turauna bihi. Dia minta sedekahnya, idhabu ila man turauna bihi. Karena di situ tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Maka diajarkan dengan luar biasa sampai Syekh Abi Yazid Al-Bustami diantaranya mengatakan, saudara, wahai manusia yang merasa manusia, wahai manusia, berzikirlah kepada Allah dan jangan membaca zikir kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah dan jangan membaca syukur kepada Allah. Bersolawatlah kepada Nabi Muhammad dan jangan membaca solawat. Maka kemudian menjadi terfikir oleh kita, apa bedanya bersyukur dan membaca syukur? Bedanya membaca syukur adalah membaca alhamdulillah. Membaca syukur, bersyukur, membaca syukur adalah membaca alhamdulillah. Tetapi bersyukur sebagaimana yang dikatakan oleh Abi Yazid Al-Bustami. Anda tahu siapa Abu Yazid Al-Bustami? Abi Yazid Al-Bustami ini jangan nanya ilmunya, jangan nanya makomnya, jangan nanya karomahnya, jangan nanya ma'rifahnya. Ada satu ketika di satu kerajaan terjadi musim paceklik yang luar biasa. Ternak-ternak pada mati, banyak kekeringan, gagal panen dan sebagainya. Sampai raja pada saat itu mengajak ulama-ulama dan sulaha serta seluruh masyarakat untuk melakukan salat istisqa. Pada saat dilakukan salat istisqa, semua datang doa sambil nangis. Perempuan-perempuan nangis, orang-orang yang punya harta nangis, pejabat-pejabat nangis semua. Betul-betul khusyuk mereka berdoa pada Allah dan kemudian membubarkan diri. Dari mulai pagi sampai jam 10, sampai jam 12 tidak ada tanda-tanda mendung, saudara. Sampai menjelang asar tidak ada mendung pun, jangankan hujan, mendung pun tidak ada. Padahal segala macam doa, segala macam isyarah, segala macam alfat dibaca semuanya, luar biasa. Secara zahir ini istighosah tingkat tinggi, tapi tidak mampu menarik setetes air pun untuk hujan. Mulai orang-orang bicara di warung-warung kopi, orang-orang bicara di warung kopi. Kemudian di seberang warung kopi, di dekat tangga yang menuju ke masjid, ada satu payung kecil di mana di bawahnya ada seorang tua yang menjadi tukang sol sepatu. Dia jahit sepatu. Dia dengar apa yang dikatakan oleh orang-orang ini.
tentang kenapa kok enggak hujan, padahal kita sudah ini, padahal sudah begini, padahal para orang-orang alim sudah kumpul, kenapa kok belum hujan juga? Karena seringnya ganti orang, ganti tetap topiknya, sampai pada akhirnya orang tukang sol sepatu ini yang ternyata beliau adalah orang yang ketika tidak ngajar di masjid jami menjadi tukang sol sepatu, yang ketika tidak menjadi mufti untuk satu masalah beliau menjadi tukang sol sepatu. Beliau adalah Syekh Abdul Rahman, dari salah satu muridnya, orang yang menjadi mengaku murid kepada Abi Yazid Al-Bustami. Orang itu Syekh Abdul Rahman mengatakan, kamu sholat istisqa? Ya. Kamu sudah doa sama Allah? Sudah. Bahkan saya sampai nangis doa sama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sampai detik ini kau belum diturunkan hujan. Sambil beliau menjahit sepatunya, beliau bertanya, pada saat kamu doa kepada Allah, doa panjang apa pendek? Panjang sekali. Yang kedua, pada saat kamu berdoa kepada Allah, memuji Allah atau tidak? Memuji Allah. Pada saat kamu berdoa kepada Allah dengan hati langit apa hati bumi? Nah, ini yang tidak difahami oleh orang-orang di warung. Dia bilang maksudnya hati langit apa? Maksudnya hati bumi apa? Katanya Syekh Abdul Rahman, pada saat kamu berdoa kepada Allah, yang kamu ingat masalahmu, yang kamu ingat kerugianmu, yang kamu ingat problemmu, Allah ada apa tidak di hatimu? Itu namanya hati bumi. Kalau kamu meminta kepada Allah dengan hati yang rendah, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Tinggi dan akan ngurusin yang tinggi-tinggi dulu, baru kalau ada kesempatan yang rendah akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu mau doa kepada Allah, berdoalah dengan hati langit. Apa maksudnya hati langit? Hati yang tinggi. Biarkan masalahmu, biarkan musibahmu, taruh di pinggir semuanya. Pada saat kamu sudah mulai mengangkat Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, letakkan Allah dalam hatimu. Fungsikan apa yang diajarkan oleh guru-gurumu. Kuatkan i'tiqad di dalam hatimu, agungkan Allah, muliakan Allah. Ada penyesalan terhadap taksir dan dosa yang kita kerjakan kepada Allah. Kenapa kok tidak ada hajat di dalam hati? Allah Maha tahu apa yang menjadi hajatmu. Bahkan kamu tidak berdoa kepada Allah terkecuali itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Biarkan Allah senang dengan hatimu sehingga ijabah menjadi dekat kepadamu. Kemudian orang-orang yang mendengar itu semuanya merasa bersalah. Dia mengatakan, kami tidak melakukannya wahai Syekh Abdul Rahman. Terus kalian mau hujan? Ya, kami butuh sekali kepada hujan. Ternak sudah mati dan sebagainya. Kalau gitu beliau bangun dari payungnya yang kecil. Ayo kamu geser sedikit dari bangku-bangku itu, amini saya ya. Geser sedikit. Syekh Abdul Rahman berdiri, keluar dari payungnya berdiri. Dia tidak pakai doa yang macam-macam panjang-panjang enggak. Dia hanya berkata, ya Rabbi, wahai Allah, bihaqqi ma fi hadzal ras, dengan berkat apa yang ada di kepala saya ini, eskinal ghaith, turunkan hujan kepada kami. Belum selesai saudara, secara ajaib awan bergulung-gulung di atas Syekh Abdul Rahman. Belum diturunkan tangannya, Allah sudah menurunkan hujan yang sangat deras sekali. Pihak kerajaan senang dengan hujan tersebut. Raja merasa bangga karena istighosahnya terkabul. Tetapi kemudian cerita Syekh Abdul Rahman ini menyebar di seluruh pelosok negeri. Sampai raja mendengar, raja penasaran. Raja sudah mulai sadar, oh berarti bukan doanya kita, bukan istighosahnya kita yang membuat turun hujan, tetapi Syekh Abdul Rahman tukang sol sepatu itu yang berdoa kepada Allah. Dan doanya aneh. Bukan doa-doanya Nabi Khidir atau doanya Nabi siapa. Doanya, ya Allah, dengan berkat kepala saya ini turunkan hujan. Dipanggil Syekh Abdul Rahman oleh raja, datang menterinya. Begitu menterinya datang, pasukannya disuruh masuk. Dia ada di atas kuda. Sebagaimana adab daripada para pejabat memang kadang-kadang seperti ini. Dia tidak tahu bahwa ulama sebetulnya lebih tinggi daripada pejabat. Ulama itu ayahnya pejabat. Pejabat yang tidak dekat dengan ulama, yang tidak mau meminta nasihat kepada ulama, dia ibarat anak yatim yang tidak akan benar kehadapan pendidikan dan hidupnya. Dia datang kepada Syekh Abdul Rahman, masuk, Assalamualaikum, waalaikumsalam.
Betul rumahnya Abdurrahman? Betul. Ada apa ya? Kami dari utusan kerajaan, Anda sekarang dipanggil oleh raja untuk menghadap. Syekh Abdurrahman heran. Kemudian beliau berhenti sejenak. Dan saya ingat di manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani bagaimana Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani dengan kemuliaan Allah yang ada di hatinya belum pernah sedikit pun bangun ketika raja datang ke majelisnya. Raja yang harus tunduk, raja yang harus sungkem kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani karena mereka membawa kemuliaan harta dan dunia, sementara Sayyidina Syekh membawa kemuliaan Allah dan kemuliaan risalah. Maka tidak pantas orang yang membawa kemuliaan risalah harus merendahkan dirinya kepada mereka yang membawa kemuliaan dunia, karena dunia mulai diciptakan oleh Allah belum pernah dilihat sama sekali, belum pernah dilirik sama sekali. Bahkan dunia saking rendahnya, baik orang yang beriman maupun orang yang kafir, baik orang yang soleh maupun yang fasik, diberi semua oleh Allah. Karena memang dunia tidak ada harganya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. La yaltafitu ilaiha mundu an khalaqaha. Tidak pernah ditoleh oleh Allah setelah menciptakan dunia. Bahkan Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan, lau kanatid dunya tusawi indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran abada. Seandainya dunia ini, kemewahan ini memiliki arti di sisi Allah sebesar sayap nyamuk separuh saja, dunia-dunia, gedung-gedungnya, propertinya, tambangnya, emasnya, seandainya itu memiliki arti di sisi Allah seperti sayap nyamuk, Nabi mengatakan apa? Masaga kafiran abada, maka tidak mungkin orang kafir dikasih minum walaupun seteguk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena tidak ada artinya, diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Bahkan orang-orang yang dicintai dihimbau oleh Allah, hati-hati, jangan terpengaruh, jangan menduakan Allah karena dunia, jangan kamu lebih berat kepada selain Allah karena dunia. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasul kepada para khalifah dan wirasahnya. Sehingga Syekh Abdurrahman begitu didatangin menteri, dibilang dipanggil raja, beliau mengatakan, mohon maaf Pak Menteri, saya tidak punya urusan dan tidak punya janji dengan raja. Ya memang betul, tapi raja yang perlu kepada kamu. Oh, kalau raja yang perlu kepada saya, sampaikan salam hormat saya, suruh raja datang ke sini karena dia yang perlu kepada saya. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan beginilah para ulama-ulama warasatul anbiya, adalah orang-orang yang tegar di hadapan jabatan, tegar di hadapan harta, tegar di hadapan dunia, karena dia merasa sedang membawa kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian disampaikan oleh menterinya dengan marah kepada raja. Dikatakan, Tuan Raja, ternyata itu kurang ngajar juga Syekh Abdurrahman itu. Kenapa memangnya? Waktu saya sampaikan dia bilang begini-begini. Rajanya baik, saudara. Apa kata raja? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Dia adalah orang yang membawa risalahnya Nabi Muhammad. Sementara aku hanya membawa tahta dan kerajaan. Dia lebih mulia dari kita. Kita wajib datang kepadanya. Datang ke rombongan kerajaan, ke rumah Syekh Abdurrahman. Begitu dia akan bertanya, kamu akan bertanya tentang apa wahai raja? Tentang ilmu, tentang agama, atau tentang hal-hal biasa? Enggak, kami hanya pengen silaturahmi. Maka disingkirkan kursinya dan Syekh Abdurrahman duduk di bawah bersama dengan raja. Artinya bahwa jika seandainya pejabat setinggi raja datang ke Syekh Abdurrahman hanya dan ingin bertanya tentang agama, maka Syekh Abdurrahman akan duduk di atas kursinya, dan siapapun termasuk raja harus duduk di bawah karena dia sedang membawa kemuliaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanya, wahai Syekh Abdurrahman, kami sudah mendengar cerita yang beredar di masyarakat, tapi kami penasaran. Saya penasaran. Kenapa penasaran? Saya mendengar redaksi doamu seperti ini. Betulkah? Ya betul. Lah kalau betul, pertanyaan kedua, memangnya ada apa kepalamu wahai Syekh Abdurrahman? Di kepalamu ini ada apa? Sehingga kamu bermunajat kepada Allah langsung diijabah. Munajatnya tidak panjang, tidak pakai Asmaul Husna bahkan. Ya Allah, dengan berkat apa yang ada di kepala saya, turunkan hujan. Ada apa di kepalamu? Syekh Abdurrahman tertunduk, lalu kemudian dia mengatakan, di kepala saya ini sebetulnya sama kepalanya semua.
Cuman di kepala saya ini fihi ainani ra'ata Aba Yazid Al-Bustami mahabbatan wa wala'an. Di kepala saya ini yang sama ada rambutnya seperti Anda semua, cuman perbedaannya di dalam kepala saya ini ada dua mata. Apa istimewanya mata itu? Mata ini pernah memandang 1-2 kali Sayyidina Abi Yazid Al-Bustami dengan hati cinta dan i'tiqad kepada beliau. Hanya memandang, bukan jadi santrinya. Hanya memandang, belum pernah baiat kepada Syekh Abi Yazid Al-Bustami. Hanya melihat saja. Kemudian matanya menjadi sakti dan kepalanya bisa dijadikan tawassul. Bagaimana seandainya Syekh Abdul Rahman adalah murid khawasnya, seandainya dia adalah orang yang berbaiat kepadanya, seandainya dia orang yang menjadi muridnya, pasti akan jauh lebih hebat daripada itu. Tetapi dua hal yang kemudian menjadi catatan penting yang dikatakan oleh Abi Yazid Al-Bustami adalah di kepala saya ini ada mata yang pernah memandang Abi Yazid Al-Bustami mahabbatan, cinta saudara, wawalaan, dan tunduk serta patuh. Walaupun dari jauh dengar nasihatnya sekali saja, harus begini sampai mati akan saya kerjakan. Ketika mendengar larangannya jangan begini sampai mati akan saya kerjakan. Lalu kemudian dalam hatinya penuh kecintaan ke Abi Yazid Al-Bustami. Hanya dengan melihat saja bagaimana saktinya Syekh Abdul Rahman, bagaimana mustajabnya Syekh Abdul Rahman, hanya sekedar melihat saja, bagaimana seandainya lebih daripada itu. Dan kita semua saudara yang dirahmati oleh Allah punya potensi untuk menjadi Abdul Rahman di masa lalu. Kita semua adalah orang yang pernah duduk, pernah amin, pernah sholat bersama, pernah baiat, pernah membaca zikir, pernah ngaji kepada seorang yang arif billah, seorang yang terbukti. Seandainya diminta bukti bagaimana beliau Hadratus Syekh Kiai Ahmad Asrori tentang ma'rifahnya, maka kita akan lihat pada saat orang membaca zikir, kami melihat walaupun saat itu, tapi mereka seakan-akan fana, mereka seakan-akan tidak mengingat apapun terkecuali asma Allah. Ini salah satu bukti bahwa beliau adalah orang yang mampu menyampaikan batinnya orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mampu ini berarti dia orang yang sudah mengenal, karena pepatah mengatakan tidak mungkin orang yang tidak bisa berenang akan menyelamatkan orang yang tenggelam. Ya tapi kok setelah itu hilang semuanya. Barangkali ada yang bertanya, tapi setelah zikir itu kemudian kok hilang semuanya? Mahabbatan wa walaan, cintamu kepada beliau, tunduk dan pasrahmu kepada beliau perlu dipertanyakan. Bahkan seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Imran bin Husain, ketika bertanya kepada Rasul SAW, kata Rasul, kalau kamu benar hakmu, maka kamu akan didatangi oleh malaikat yang turun dari arsy Allah untuk berselaman dengan kamu, pengen barokah dari tanganmu. Malaikat pengen barokah. Kenapa? Karena dia adalah orang yang betul-betul menjunjung tinggi perintah Nabi Muhammad SAW dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad punya pewaris, dan pewarisnya diantaranya adalah orang-orang soleh yang kita kenal. Abi Yazid Al-Bustami ini mengajari kita tentang syukur dengan mengatakan asyukru sarfun ni'mati ila ma yurdi bihil mun'im. Yang namanya syukur itu adalah mempergunakan nikmat terhadap apa yang membuat si pemberi nikmat itu senang kepada kita. Ayat pertama yang turun kepada Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Ada kalimat Iqra yang panjang sekali pembahasannya ini. Insyaallah jika ditakdir umur panjang dan sehat dan pengurus Al-Khidmah berkenan untuk menjadikan kami berkhidmah dalam acara ini, kita akan jelaskan masalah Iqra. Tetapi sedikit ada yang terkait dengan Allamal Insan. Saudara yang dirahmati oleh Allah, kita ini dari tidak ada diadakan oleh Allah. Kita ini dari bodoh diajari oleh Allah. Siapapun yang punya apapun sampai kepada derajat dan posisi jabatan apapun, sesungguhnya dia tidak akan bisa sampai terkecuali dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala.
Jika ada seorang presiden misalnya, coba tanyakan, mungkinkah orang yang lahir dalam keadaan tuli, buta, lumpuh, bisu, kemudian besar jadi presiden? Mungkin? Jawabannya tidak mungkin. Mungkinkah orang bayi yang lahir dalam keadaan tuli, buta, lumpuh, gila, lalu kemudian dia jadi ulama besar? Mungkin? Tidak mungkin. Jadi bagaimana pemahamannya? Pemahamannya bahwa semua yang Anda miliki, apapun yang Anda miliki, sampai dimanapun yang Anda miliki, itu semua adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, karena Anda mendapatkannya dengan melalui mempergunakan fasilitas nikmat yang itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah terjemahan daripada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami milik Allah, Anda milik Allah, hartamu milik Allah, keluargamu milik Allah, jabatanmu milik Allah, dan semuanya akan kembali kepada Allah tanpa membawa apa yang bukan menjadi hak kita, kecuali selembar kain kafan saja. Jabatannya ditinggalkan, ilmunya ditinggalkan, jamaahnya ditinggalkan, majlisnya ditinggalkan. Dia hanya membawa satu lembar kain kafan, dan itu pun akan hancur, lalu kemudian akan dibangkitkan oleh Allah. Apa yang bermanfaat nanti pada saat dia bangkit di hadapan Allah? Dijelaskan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam Quran, yang disadur oleh Allah dalam sebuah kisah, di mana Allah kemudian mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak ada manfaatnya nanti semua atribut-atribut ini, jam'iyah ini, kebanggaan ini. Tidak ada, semuanya tidak akan bermanfaat. Bahkan anak dan harta yang paling kita cintai, semuanya akan tidak ada bermanfaat. Lalu apa yang bermanfaat? Ya Allah, kata Allah, berita dari Allah, kepastian dari Allah, informasi dari Allah, illa man atallaha biqalbin, yang datang kepada Allah dengan hati yang yakin kepada Allah, iman pada Allah, mahabbah kepada salihin, taat kepada para warasatu sayyidil mursalin. Ini yang akan beruntung nantinya. Semuanya akan hilang. Bukankah Sayyidina Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam sebuah mimpi, ketika beliau ditanya, wahai Imamul Ghazali, begitu mulianya engkau di sisi Allah, itu sudah pasti, karena engkau seorang tokoh tasawuf, engkau seorang alim, engkau pengarang kitab, engkau ahli ibadah. Katanya Imam Ghazali, hilang semuanya. Semuanya tidak terlalu berarti di sisi Allah. Yang paling berarti justru pada satu hari saya sedang menulis. Pada saat saya menulis dengan tinta cocolan itu, tiba-tiba ada lalat yang menghinggap di sini. Saat lalat itu hinggap, saya biarkan dia minum tinta saya. Saya tidak gerakkan tinta saya agar dia puas minum, lalu kemudian dia terbang. Dan ketika saya wafat kembali kepada Allah, ternyata kejadian lalat dan bolpen ini lebih dari ilmu saya, lebih daripada ibadah saya. Di mana benang merahnya, saudara? Bukan lalatnya, bukan tintanya, tetapi ada satu hati dengan nuansa rahmat, sebagaimana hatinya Nabi yang rahmat, yang diperlakukan oleh Imam Ghazali kepada lalat, dan itu yang kemudian dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan thariqah, saya tidak mau mengajari tentang thariqah karena masyayikh di sini, Masya Allah, ada Kiai Najib, ada yang lain-lain. Tetapi saya mungkin hanya merefresh dan mengingatkan bahwa thariqah bukan urusannya zahir, tetapi thariqah seperti yang dilakukan oleh Nabi kepada sahabatnya, menanamkan keyakinan dalam hati, mahabbah dalam hati, i'tiqad dalam hati. Kemudian ketika sudah tertanam, jangankan cuman suruh zikir, jangankan cuman suruh puasa, jangankan cuman disuruh menjadi imam khususi, jangankan cuman untuk memberikan sedikit dari harta, bahkan ketika sudah semuanya terjadi, apa kata sahabat Nabi SAW? Abu Bakar hartanya semua, Umar hartanya separuh, Uthman demikian juga, Sayyidina Ali bin Abi Thalib nyawanya, bahkan Bilal bin Rabah ketika sudah betul-betul terpatri mahabbah dan i'tiqad di dalam hatinya, lalu kemudian melihat Nabi akan memerintahkan untuk melakukan peperangan yang luar biasa beratnya, Nabi agak ragu sedikit. Kemudian Bilal menguati dengan mengatakan, ya Rasulullah, kamu mau perintahkan kami apa? Kami tidak akan menjadi seperti Bani Israel yang berkata kepada Musa, idhab anta wa rabbuka fa inna hahuna qaidun. Tetapi kami adalah sahabat-sahabatmu ya Rasulullah.
Kalau kau perintahkan, kami akan mengatakan idhab anta wa rabbuka wa inna nahnu ma'aka muqatilun. Pergi engkau dengan Allah untuk berperang, pastikan kami akan berperang dengan engkau ya Rasulullah. Ya Rasulullah, jangankan cuma berperang biasa dengan orang kafir yang kalau pilihannya kalau tidak terpenggal atau dibengkal. Seandainya di depan kami ini ada lautan api yang berkobar luar biasa, lalu engkau mengatakan masuklah kalian ke dalam kobaran lautan api itu, maka demi Allah, kata Bilal, satu langkah pun kami tidak akan mundur dari perintahmu ya Rasulullah. Ini iman, saudara. Ini tarbiyah kalau sudah masuk hati. Ini etikad dan mahabbah kalau sudah menguasai hati. Maka salat, perkara sedekah, perkara mau membangun pesantren, perkara mau nyampe usul dalam zahir dan batin, dalam manam dan yaqdah, dengan guru, dengan gurunya guru, dengan ahli silsilah, suatu hal yang kecil. Seandainya memang sudah mantap betul apa yang berada, yang menjadi dasar dari dalam hati kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan pada siang hari ini Allah akan memberkahi kita. Allah akan memberkahi kita lewat guru-guru kita. Mudah-mudahan kita sebagai jamaah khidmah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dari semua setiap satu yang hadir keridhaan kepada guru kita Hadratus Syekh Kiai Ahmad As-Sari Al-Ishaqi. Mudah-mudahan beliau tidak dilupakan oleh Allah kepada kita, sebagaimana kita wajib untuk mengingatnya, mengingat ajarannya, mengingat keluarganya, mengingat pesantrennya, mengingat orang-orang yang dicintainya. Karena lewat tariqah, lewat acara haul dan manakib tadi, kita diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana Rasulullah bahkan bikin kuah saja, bahkan menyembelih kambing saja selalu berpesan kepada Siti Aisyah, Aisyah, kuahnya tambahin biar banyak airnya, dagingnya potong lebih kecil lagi. Buat apa ya Rasulullah? Kasih teman-temannya Khadijah, kirim ke teman-temannya Khadijah. Ini teman diperhatikan oleh Nabi SAW. Bagaimana seandainya Khadijahnya? Bagaimana seandainya itu adalah anaknya Khadijah? Bagaimana seandainya itu adalah istrinya Khadijah? Dan guru kita adalah manusia biasa yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala beri kita petunjuk lewat beliau. Dan beliau sudah wafat, hanya pindah dimensi, bukan mati sebagaimana matinya orang-orang kebanyakan atau matinya binatang. Beliau ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Beliau melihat kepada kita setiap hari. Beliau akan memantau kita, beliau akan mendoakan kita, dan beliau juga akan melihat bagaimana sikap kita kepada pesantren yang beliau tinggalkan. Beliau akan melihat bagaimana sikap kita kepada keluarganya, kepada istri. Samakah sikap kita pada saat beliau hidup, atau kita menjadi orang-orang irtaddu ala aqabikum, yang kemudian mundur tidak peduli setelah beliau wafat. Jika seandainya seorang murid yang yakin kepada gurunya dengan keyakinan yang baik, maka ketahuilah mati dan hidupnya guru adalah bukan masalah di dalam etikad dan mahabbahnya. Allah Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadrin lid dunya wa kulla mahallin lil khalqi yamilu bina ila ma'siyatik ayushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa bainat tahaqquq bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah ya arhamar rahimin. Allahumma khtim ajalana bil husna waj'al akhir kalamina inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala wa nahnu minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin. Terakhir, saudara yang dirahmati oleh Allah, para hadirin dan khususnya jamaah khidmah, saya akan ngasih kabar gembira kepada antum semuanya. Kabar gembira kepada antum semuanya bahwa tadi malam sampai saya terbangun 2:30 saya bermimpi Hadratus Syekh Kiai Ahmad As-Sari Al-Ishaqi. Dan bukan hanya mimpinya yang istimewa, tetapi mimpi ini terkait dengan antum semuanya, bahwa beliau berpesan kepada saya dan mengatakan, Habib, sampaikan kepada orang-orang itu bahwa muadzabah dan jangan meninggalkan sholawat Husainiyah.
Karena sesungguhnya itu adalah gantinya saya di tengah-tengah mereka, dan itu akan sangat bermanfaat untuk kehidupan dan urusan-urusan mereka. Saya khawatir salah, sehingga begitu saya bangun, saya catat kalimat per kalimat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkah Nabi Muhammad dan berkah guru kita menjadikan kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa ala man wa bihi masyayikhuna wa khususan Kiai Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Al-Fatihah.